Kita berjumpa lagi. Di video ini saya akan menjelaskan atau mengupas tuntas satu persatu mengenai algoritma, SEO, metadata, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu semua. Ini sangat penting buat performa video kita untuk bersaing di beranda YouTube. Bagaimana agar diklik sama orang, agar direkomendasikan untuk ditampilkan di beranda YouTube oleh pihak YouTube itu sendiri. Jadi begini ya teman-teman, kita bahas sambil santai ya, maaf saya sambil merokok, sambil santai ngopi. Jadi begini, saya akan bahas satu persatu. Kita bahas dari algoritma. Apa yang dimaksud algoritma? Algoritma itu artinya searching. Hanya itu maksud dari algoritma. Maksudnya searching. Searching itu pencarian. Sedangkan pencarian ini merujuk pada SEO. SEO itu bahasa Inggris, Search Engine Optimization, mengoptimalkan mesin pencarian. Itulah SEO, mengoptimalkan mesin pencarian. Kita bahas dengan bahasa sederhana aja ya, biar mudah difaham, bahasa sehari-hari seperti kita kan berkawan, kita seperti ngobrol aja lah, seperti ini. Kita berkawan, gak ada yang disembunyikan di sini, semua kita bahas tuntas. Misalkan kalian temu di video-video lain bertele-tele atau mungkin bagaimana lah, pokoknya saya di sini niat saya ingin memuaskan penonton saya, seperti itu. Apapun yang kalian tanyakan akan saya jawab menurut pengalaman saya, menurut sumber yang saya pelajari dari beberapa sumber, bukan hanya satu sumber, karena kalau hanya satu sumber itu kadang nggak sinkron dengan sumber yang lain. Mana yang benar, kita harus mencari itu semua. Seperti itu. Jadi algoritma itu searching, pencarian. Pencarian itu sendiri merujuk pada SEO. Artinya SEO itu apa? SEO itu singkatan dari bahasa Inggris tadi, yang artinya mengoptimalkan mesin pencarian. Jadi yang jadi pembahasan utama di sini bukan algoritma, tapi SEO. Karena algoritma itu merujuk pada SEO. Jadi SEO itu mengoptimalkan mesin pencarian. Bagaimana cara mengoptimalkan mesin pencarian untuk video kita di YouTube? Untuk mengoptimalkan mesin pencarian itu, satu, judul. Inilah SEO. Satu, judul kalian harus sinkron, harus sesuai dengan video yang kalian buat. Semisal kalian buat kopi ini, buat kopi atau yang berkaitan dengan kopi lah, cara buat kopi yang enak, jenis kopi yang enak seperti apa, kalian buat judul itu mengenai kopi, kata kunci. Terus selanjutnya setelah judul, kata kunci kalian harus mengoptimalkan kata kunci. Jadi kalian yang kata kunci kalian jangan lari dari kopi, harus mengenai kopi. Misalkan buat kopi, ya harus cara buat kopi, bla bla bla, mengenai kopi lah, nggak lari-lari lagi. Jangan ke pupuk kopi, jangan beli kopi di mana, itu sudah termasuk lari. Jadi cara buat kopi yang enak, jenis kopi yang enak, dan lain-lain lah, seperti itu. Yang merujuk pada maksud dari pembuatan kopi itu. Jadi kata kunci semua harus dioptimalkan, kita isi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan itu, karena itu sangat berpengaruh. Setelah judul, kata kunci, terus oh iya, kalian juga harus mengisi jenis channel kalian itu membahas apa. Semisal kalian barista, otomatis kan berkaitan dengan itu semua, kopi dan lain-lain. Jadi kalian harus mengisi jenis channel kalian harus mengenai barista yang berkaitan dengan kopi, seperti itu. Setelah itu, jadikan judul, kata kunci, jenis channel kalian mengenai itu semua, kopi, barista, dan lain-lain. Terus thumbnail. Thumbnail di sini jangan bohong, jangan berlebihan, jangan terlalu lebay lah bikin thumbnail, yang harus sesuai porsi. Semisal kopi enak bisa membuat kita bla bla bla, bagaimana bisa membuat kita kaya, apalah. Setelah ditonton ternyata tidak sesuai dengan tema video tersebut, itu mengecewakan penonton. sangat mengecewakan. Di sana, apalagi di sana ditambah lagi komentar-komentar yang buruk-buruk.
Itu nanti di sana video kalian nggak direkomendasikan YouTube, karena video ini sangat bertentangan dengan algoritma, dengan metadata, dengan performa YouTube itu sendiri. Walaupun metadata terisi dengan benar, tapi performa YouTube ini kurang baik, kurang direkomendasikan. Jadi video kalian bisa kalah dengan yang lain, dengan video yang memuaskan. Satu lagi yang jadi poin penting, jangan terlalu mengejar jumlah viewers. Semisal kalian punya pesaing berat, ada berapa di sana yang membahas mengenai kopi, tapi di sana video-video mereka itu kurang memuaskan. Semisal satu video ditonton sampai 1 juta, 2 juta kali. Semisal dia buat video durasi 10 menit, tapi hanya ditonton, berhubung videonya nggak memuaskan, hanya di durasi video 10 menit, ditonton hanya 20 detik, 30 detik, paling panjang 1 menit. Nah, itu performanya akan buruk menurut algoritma YouTube searching, karena di sini kurang direkomendasikan. Berhubung yang upload kan sudah 1 tahun 2 tahun yang lalu, kalian di sana bisa masuk, di sana kalian bisa menjadi saingan. Walaupun kalian baru mengupload 5 hari yang lalu, seminggu yang lalu, baru tonton 10 kali, 20 kali, jika video kalian itu memuaskan dan menarik perhatian penonton untuk berkomentar, karena video kalian itu memuaskan, otomatis kan komentarnya baik-baik semua. Terima kasih atas informasi sangat bermanfaat dan lain-lain, itu akan bisa mengejar video-video yang sudah lama yang ternyata performanya kurang baik bagi penonton. Itu nanti kalian akan ngejar viewers yang jumlahnya jutaan tersebut, karena video kalian akan direkomendasikan di YouTube, karena YouTube itu sangat menginginkan penontonnya itu puas dan menghibur dan sangat menginspiratif lah, seperti itu. Jadi kalian fokus saja buat konten yang menarik, yang memuaskan penonton. Misalkan konten hiburan, ya kalian semaksimal mungkin bisa menghibur penonton kalian. Jangan hanya bohong-bohong mulu, seperti bikin thumbnail yang terlalu lebay lah. Di sana biasanya itu jatuhnya thumbnail itu ternyata nggak sesuai, seperti itu. Jadi begini, penonton nggak akan segan-segan subscribe channel kalian jika penontonnya itu puas. Itu saja, seperti itu. Jadi nggak bohong kok, barang yang bagus pasti akan disenangi, di subscribe, pasti akan memberi yang komentar yang baik-baik dan lain-lain, seperti itu. Jika semua metadata sudah terpenuhi, tinggal kalian mencari kepuasan penonton, seperti itu. Jadi algoritma itu merujuk pada SEO. SEO itu mengoptimalkan mesin pencarian, Search Engine Optimization, mengoptimalkan mesin pencarian. Setelah itu, tugas kalian harus memuaskan penonton, buat video yang semenarik mungkin agar durasi tonton full sampai habis. Itu akan meningkatkan penonton kalian, akan meningkatkan performa video kalian untuk direkomendasikan di beranda YouTube seluruh dunia. Apalagi jika kalian sudah mengisi subtitlenya di beberapa negara yang sangat menyenangi, menggemari kopi, nah itu sangat direkomendasikan lagi itu. Yang penting penonton kalian itu puas. Jadi seperti itu. Jangan segan-segan untuk apapun jangan dirahasiakan lah, karena penonton itu cerdas, pintar kok. Apa yang jadi rahasia, apa yang ditutup-tutupi itu tahu. Jadi usahakan penonton kalian harus puas. Seperti saya buat video ini, bagaimana cara saya memuaskan penonton saya semaksimal mungkin, seperti itu. Menurut pengalaman saya, menurut apa yang saya pelajari selama ini, jadi sudah banyak yang saya ketahui. Saya sudah buat beberapa video, banyak sekali video. Saya sudah tes dari beberapa video, apa yang bisa, apa yang enggak, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya.